Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas matematika SMA kelas 12. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan bahas materi statistika, penyajian data bagian 2. Nah, itu tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama untuk menonton video-video terbaru dari channel Matematika Eduardus. Mari kita mulai. Tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh yang pertama. Misalkan ada data berat badan 40 siswa SD Merdeka, jadi dalam kilogram. Ini adalah data berat badan. Ada 32, 35, jadi masih belum teratur ya di sini. Belum teratur. Nanti dari data ini, data yang belum teratur, kita buat dalam bentuk tabel. Untuk lebih mudah kita pahami, kita atur dalam bentuk tabel. Sekarang bagaimana tabel distribusi tunggalnya? Kita buat data berat badan dalam kilogram, nanti ada turusnya atau tali terus banyak anak atau frekuensinya. Untuk lebih mudah sebenarnya kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar datanya. Kita lebih urutkan. Yang pertama, kita tentukan data yang terkecil di sini 32. Data terkecil di sini adalah 32. Nah, kita hitung ada berapa. Ini 32. 1, 2, 3, 4, yang mana lagi? 5, 6. Jadi turusnya ada 6 ya. Artinya frekuensinya 6. Jadi banyak anak yang beratnya 32 kg itu ada 6. Yang ini. Selanjutnya kita tentukan yang berat badannya 33 ya. Kita cek yang 33 ada berapa anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi turusnya ada 6 ya. Jadi 33 ya. Jadi yang beratnya 33 itu ada 6 anak ke sini. Begitu selanjutnya ya. 34 ya, kita hitung, jadi di sini ada 7 ya. Yang 35 berat badan 35 ada 5 ya. Yang berat badan 36 ada 9 ya. Yang 37 ada 7 orang ya. Coba kita cek ini. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka totalnya adalah ada 40 anak atau frekuensinya adalah ada 40. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggal ya, berbentuk tunggal sini. Oke. Jadi kita mengubah data ini ya. Data yang agak rumit ini ya. Maka dipermudahkan dengan bentuk tabel ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut
tabel distribusi berkelompok di sini. Ya. Tadi ada tunggal, sekarang ada berkelompok. Kira-kira bagaimana berkelompoknya? Ya. Pertama kita pahami dulu langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkah membuat tabel distribusi berkelompok itu bagaimana? Yang pertama kita tentukan jangkauan data, ya, atau disingkat J di sini. Ya. Yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil, ya, atau data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi jangkauan itu adalah data terbesar, yaitu X max dikurangi data terkecil, X min. Ya. Yang kedua kita tentukan kelas intervalnya, ya. Banyak kelas interval atau disimbolkan dengan K, ya, artinya kelas ini dengan aturan H.A. Stuger dengan rumus, ya, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, ya. K itu berupa bilangan bulat, N itu banyaknya data. Oke. Yang ketiga kita tentukan panjang kelas interval atau simbolnya adalah P, ya. Rumusnya adalah P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Nanti setelah dapat jangkauannya dan banyak kelasnya, maka kita bisa tentukan panjang kelas interval atau P-nya. Oke. Yang berikut tentukan batas kelas interval. Nanti setelah poin A, B, C dapat, sekarang kita tentukan batas kelas interval. Jadi ada batas bawah dan batas atas. Jadi batas bawah kelas pertama dapat diambil, ya, sama dengan nilai datum terkecil, ya, atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Masih bingung kan? Nanti kita akan bahas di contoh untuk lebih jelasnya. Ya. Yang berikut kita tentukan frekuensi dari setiap kelas interval, ya, dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Oke. Untuk lebih mudah memahami langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, mari kita bahas contoh berikut. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11, ya. Jadi seperti ini. Ada 60, 61 dan seterusnya, ya. Jadi data ini merupakan nilai tes matematika dari 30 siswa, ya. Jadi kalau kita membaca data ini, angka-angka ini pusing, ya. Jadi rumit, ya. Jadi apa maksudnya kita tidak paham, ya. Oke, maka dari itu kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nanti kita buat kelompokan, ya. Misalnya yang 30 sampai 35 berapa orang, ya, dan seterusnya. Oke. Yang pertama, untuk membuat tabel distribusi berkelompok, pertama kita menentukan dulu jangkauan datanya. Jangkauan data itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Maka dari sini kita harus menentukan data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa. Ini data terkecilnya kalau kita lihat di sini, ini kayaknya 30, ya. Data terbesarnya adalah 88. Sebaiknya kita urutkan, ya. Kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai terbesar, ya, sehingga kita mudah menentukannya. Maka jadinya 88 kurang 30, maka jadinya 58. Selanjutnya kita akan menentukan banyak kelas, ya. Jadi banyak kelas itu rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N itu banyaknya data, banyaknya siswa, ya, atau yang mengikuti tes. Nah, ini. Maka di sini jadinya adalah 1 tambah 3,3 log 30. Ya. Kita cari log 30 itu 1,477. Ya. Maka jadinya adalah 1 tambah, ya,
3,3 dikalikan dengan 1,477 ya sini. Nah, jadinya adalah 5,874 ya. Kita bulatkan jadi 6. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas ya. Panjang kelas itu P, jangkauan dibagi dengan banyak kelas ya. Jangkauannya tadi ada 58 dibagi dengan banyak kelasnya adalah 6 ya. Yang ini tadi 6, banyak kelasnya, ini jangkauannya ya. Maka diperoleh 10. Jadi 9,67 dibulatkan jadi 10. Selanjutnya kita akan menentukan batas kelas interval ya. Batas kelas dalam interval dalam pengelompokan itu kan kita akan menentukan batas bawah dan batas atasnya ya. Batas bawah kelas yang pertama ya. Di sini batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil ya. Jadi di sini ada catatan, tidak harus ya. Tidak harus kita memakai data terkecil atau datum terkecil. Misalnya di sini 30 ya. Dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya yang kurang dari 30 bisa 29 atau 28 ya. Tetapi di sini saya mengambil sampel ya. Batas bawahnya itu adalah 30 ya. Jadi 30 itu data terkecil. Ya, ini 30. Maka batas atas kelas interval pertamanya juga ya, itu sama dengan 30 tanpa P kurang 1 ya. P itu adalah panjang kelas ya. Jadinya adalah 30 tambah 10 kurang 1 ya. Jadinya adalah 39 ya. Ini 40 dikurang 1 jadi 39. Oke. Jadi nanti interval pertamanya itu kelas pertamanya itu adalah 30 ya. 30 sampai 39 ya. Itu kelas pertamanya nanti ya. Nanti untuk selanjutnya tinggal kita tambahkan 10. Misalnya ini yang pertama, berarti yang keduanya nanti tinggal tambah 10 saja. Di sini 40, di sini 49 ya. Oke. Dan seterusnya. Oke, maka diperoleh tabel distribusi frekuensinya seperti berikut ya. Oke. Ini datanya ya. Kita ambil yang pertama 30 sampai 39 ya. 30 sampai 39 tadi sini. Nah, kita hitung yang 30 sampai 39 berarti salah satunya adalah 30 ya. 1 berapa lagi sampai 39 berarti ini saja hanya 2 ya. Berarti ini 2, frekuensinya ada 2 ya. Tuh. Yang berikut mengapa di sini ada 40 ya, kita tinggal jumlahkan ya, tambah 10 saja karena panjang kelas 10 berarti kita tambah 10 ke bawah saja 10 ini jadinya 49. Berarti kita lihat untuk nilai tes antara ya, mulai dari 40 sampai 49 ada berapa ya, 40 sampai 60 49 berarti 41 masuk 41 ya. Ini masuk. Terus ini 49 masuk 49. Nah, ini 43. Ya, berarti ada 4. Ya. Kita isi frekuensinya ada 4. Selanjutnya kita isi 50 sampai 59. Nah, kita cari datanya. Di sini ada 8. 60 sampai 69. Itu sebanyak 10 ya. Terusnya ada 10 ya. 70 sampai 79.
ya, ada 5, dan yang terakhir adalah 80 sampai 89 ya. 80 sampai 89 ya. Jadi hanya ada 88 saja di sini ya. Hanya ada 1 sini 88. Maka kita jumlahkan sama dengan 30. Jadi yang mengikuti tes itu 30 ya. Oke. Oke, kita belajar beberapa istilah ya, yang berhubungan dengan tabel distribusi ya, untuk data berkelompok. Nanti istilah-istilah ini nanti kita pergunakan untuk menyelesaikan soal ya. Yang pertama itu batas bawah ya, batas bawah kelas dan batas atas kelas ya. Batas bawah di sini ya, yang ini batas bawah, misalnya untuk kelas 30 sampai 39, batas bawah itu adalah 30 ya. Batas atasnya adalah 39 ya. Atau yang ini 40 sampai 49, batas bawahnya 40, batas atasnya 49. Jadi ini yang ke bawah ini disebut batas bawah ya. Yang ini disebut batas atas dalam sebuah kelas ya. Jadi jumlah kelasnya tinggal kita hitung, ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ini kelas pertama, kelas kedua, kelas 3 dan seterusnya. Jadi tabel ini sebanyak 6 kelas ya. Jadi itu maksudnya. Oke. Yang berikut tepi bawah kelas ya, dan tepi atas. Apa sih maksud dari tepi bawah dan tepi atas? Misalkan saya ambil kelas 30 sampai 39 ya. Tepi bawah itu ya, tepi bawah itu adalah 30 dikurangi 0,5 ya. Atau kita tulis ya, tepi bawah itu adalah batas batas bawah ya, dikurangi 0,5 ya. Itu berapa? Berarti sama dengan 29,5 ya. Tepi atas itu sama dengan 39 ya, tambah 0,5. Itu jadinya adalah 39,5. Kita dirumuskan batas atas ya, batas atas tambah 0,5. Jadi itu yang dimaksud dengan tepi bawah dan tepi atas. Jadi tepi bawah itu adalah 30 kurang 0,5 atau batas bawah dikurangi dengan 0,5. Saya kan dapat di sini 29,5. Tepi atasnya adalah 39,5, itu 39 tambah 0,5 atau rumusannya lah batas atas ditambah dengan 0,5. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang panjang kelas ya. Jadi panjang kelas itu adalah tepi atas kurang tepi bawah ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah ya. Misalnya untuk kelas 30 sampai 39 ya, maka panjang kelasnya adalah 39,5 ya dikurangi 29,5. Misalnya kita ambil kelas yang lain ya, misalnya untuk kelas 40 sampai 49 ya, itu jadinya adalah 49 tambah 0,5 ya, dikurangi dengan 40 kurang 0,5. Jadinya adalah 49,5
kurang 39,5, ya, maka dapatnya adalah 10. Oke, jadi seperti itu ya, sama dengan 10 untuk kelas-kelas yang lain. Atau lebih mudahnya tinggal kita kurangkan ya, 40 dengan ini, 40 dengan 30 kan 10 ya, atau 49 dengan 39 10, atau ini ya, ya hitungan cepatnya seperti itu. Oke, nah ini kan 10 semua di sini. Oke, ini 10. Oke, kita lanjut. Sekarang titik tengah ya, titik tengah atau midpoint ya. Titik tengah itu rata-rata dari batas bawah tambah batas atas ya. Misalnya untuk kelas, untuk menentukan titik tengah dari 30 sampai 39, berarti tinggal kita jumlahkan saja 30 tambah 39 per 2 ya, sama dengan 34,5. Begitu juga untuk kelas-kelas yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas histogram dan poligon frekuensi ya. Ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan data berkelompok ya, yaitu pertama ada histogram, poligon frekuensi, ogive atau grafik frekuensi kumulatif ya. Ya, histogram itu apa? Merupakan penyajian data distribusi frekuensi ya, menggunakan diagram batang tegak ya. Pada histogram, antara 2 batang yang berdampingan tidak terdapat jarak ya. Berbeda dengan penyajian data diagram batang ya, yang sebelumnya yang sudah kita pelajari ya. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak ini menyatakan frekuensi. Oke. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas ya. Jadi tepi bawah, batas bawah kurang 0,5, tepi atas, batas atas tambah 0,5. Oke. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Oke, dari pengertian ini untuk lebih jelasnya mari kita gambarkan. Kita bahas contoh yang 2 ini ya. Kita menentukan histogram dan poligon frekuensi ya dari tabel yang ini ya. Oke. Di sini kita akan ya, menambahkan beberapa kolom, yaitu kolom tepi kelas dan titik tengah ya. Yaitu tepi kelas ya. Tepi kelas di sini sudah, tepi kelas itu kan 29,5 sampai 39,5, tinggal yang ininya, yang ini yang tepi bawah ini untuk semua kelas itu dikurangi 0,5 ya. Untuk tepi atasnya tinggal ditambah ya, ditambah 0,5 ya. Ini jadinya di sini 30 kurang 0,5 29,5, di sini 39,5 tambah sini 39 tambah 0,5 jadinya 39,5 dan seterusnya ya. Ini tepi kelasnya. Titik tengah ya. Titik tengah itu ya, merupakan rata-rata dari ini jumlah ini 30 tambah 39 dibagi 2 ya. 30 tambah 39 per 2 sehingga dapat 34,5 dan seterusnya untuk dapat yang ini. Sekarang untuk mendapatkan yang kedua 49 ya, ini ditambah ya per 2 sehingga dapat 44,5.
begitu seterusnya. Oke, frekuensinya tetap sesuai tabel yang ini ya. Oke, kalau kita gambarkan dalam histogram ya, seperti ini dia ya. Yang membedakan dengan diagram batang, jadi histogram ini jadi agak rapat di sini ya. Kalau diagram batang itu kan ada jarak ke sini ya, ada jarak. Kalau ini menyambung dia. Nah, di sini kita menggunakan nilai tepi bawahnya ya. Di sini tepi bawah itu 29,5 ya. Sini sampai 39,5 di sini ya. Jadi ini kita satukan ini karena sama nilainya. Nah, ya, kita tulis 1 di sini sampai 49,5 ya. 49,5 lanjut ya ke bawah sini ya, seperti ini dia ya. Jadi ini adalah nilai tepi bawahnya. Oke, sekarang poligon frekuensinya seperti ini. Nah, jadi poligon frekuensi itu menggunakan nilai tengah ya. Menggunakan nilai tengah 34,5 kita hubungkan dengan 2 ya. 44,5 kita hubungkan dengan 4 ya. Yang ini ke atas ini ya. Dan seterusnya seperti ini. Yang berikut tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang ketiga ya. Mari kita jawab. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada kurang dari sini ya. Ya. Kira-kira bagaimana tabelnya ya? Untuk tabel frekuensi kumulatif kurang dari ya, kita mengambil nilai dari tepi atas ya. Tepi atas. Jadi tepi atas yang di sini ya. Tepi atas yang ini yang ditambah dengan 0,5 ya. Hingga dapatnya adalah 39,5, 49,5 dan seterusnya sampai dengan 89,5. Nah, jadi sini ini adalah kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 39,5 itu kan ada 2 ya. Yang kurang dari ya, ada 2. Berarti tinggal untuk yang berikutnya adalah 49 kurang dari 49,5 berarti yang kurang dari ya. Berarti 49 termasuk berarti 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 sehingga di sini 2 tambah 4 sama dengan 6. Dan seterusnya 59 yang kurang dari sama dengan 59,5 berarti 6 kita jumlahkan frekuensi yang sebelumnya ya. Di sini 2 boleh 2 tambah 4 ya 6 kan, tambah di 8 lagi sebenarnya 14 ya. Yang kurang dari sama dengan 69,5 berarti ini 14 ditambah 10 frekuensi ini nih, ya. Dan seterusnya sini dapat 30. Sekarang kalau ada tabel kumulatif kurang dari maka ada lebih dari ya. Yang lebih dari bagaimana ya? Maka di sini nilai yang diambil itu nilai dari tepi bawahnya ya. Yang ini tepi bawah ini setelah dikurangi dengan 0,5 ya. Sehingga dapat 29,5 sampai dengan 79,5. Maka nilainya di sini lebih besar dari 29,5 ya. Yang lebih besar dari 29,5 kan berarti jumlah total ini kan yang lebih besar dari berarti yang frekuensinya ini termasuk bawah nih ya, ini sehingga di sini 28 tambah 2 itu 30 ya. Oke. Yang lebih besar sama dengan 39,5 berarti tinggal 24 ya.
tambah 4, ya. Ada 24, ya, lebih besar. Ya. Berarti ini kita hitung jumlah ini ke atas, ya, ditambah dengan 4 dan seterusnya, sehingga dapat yang terakhir adalah lebih besar sama dengan 79,5. Berarti ada 1 di sini, ya. Oke. Sehingga dapat diperoleh, ya, tabel distribusi frekuensi kumulatifnya seperti ini, ya. Yang ini kurang darinya, yang ini lebih dari, ya. Oke. Sekarang OGIF-nya. Nah, ini bentuk OGIF-nya untuk tabel yang kurang dari ini. Jadi bentuk grafiknya cenderung naik, sedikit naik, ya. Ya. Ini disebut dengan OGIF positif, ya, karena dia naik, datanya naik dari 2, 6, 14 sampai 30. Jadi ini disebut dengan OGIF positif. Itu datanya dari frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Ya, jadi di sini OGIF-nya positif karena grafiknya cenderung naik, ya. Tetapi datanya dari data kurang dari. Oke. Yang ini untuk grafiknya cenderung menurun, ya, sampai 79,5. 79,5. Ini OGIF negatif, ya, karena dia menurun, ya. Tetapi datanya dari frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Kalau negatif berarti datanya dari yang lebih dari. Negatif karena dia cenderung menurun. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam membantu memahami pelajaran matematika. Bye bye.